Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Setia Utami, MPSI, selaku dosen mata kuliah Kepribadian 1, dan juga teman-teman semua yang saya sayangi dan yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Wasis Indrayani, NIM akhir saya 118, dan saya berasal dari kelas Psikologi Islam 4G. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil asesmen kepribadian 1 mengenai pentingnya kasih sayang terhadap anak untuk meningkatkan minat sosial menurut Alfred Adler. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dan landasannya. Pentingnya kasih sayang terhadap anak itu pasti terjadi pada lingkup keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, meningkatkan minat sosial. Minat sendiri yang kita tahu adalah dorongan anak atau seseorang dalam melakukan suatu aktivitas yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Itu merupakan minat. Jadi, minat sosial adalah suatu perasaan yang menyatu dengan kemanusiaan menjadi anggota dari komunitas umat manusia. Jadi, minat sosial ini adalah perasaan yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Semisal, ada seorang yang kesusahan atau tetangga kita yang sedang kesusahan. Nah, maka minat sosial kita untuk membantu mereka. Kemudian, menurut Adler, interest sosial adalah bagian dari hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang kriminal, psikotik, atau orang yang sehat. Jadi, interest sosial ini tidak hanya muncul pada orang-orang yang sehat jasmani maupun rohani, akan tetapi maupun muncul pada orang-orang yang baik-baik saja, akan tetapi interest sosial ini juga muncul pada orang-orang yang kriminal, psikotik, maupun orang yang tidak sehat. Kemudian, prinsip-prinsip dari teori kepribadian menurut Alfred, prinsip teori kepribadian Alfred Adler adalah Alfred Adler beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial. Jadi, permasalahan yang timbul dari diri kita itu berasal dari lingkungan sosial. Seperti contohnya merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan orang tersebut. Yang dimaksud dengan merasakan kebersamaan dengan orang lain adalah contoh ketika kita sedang menghadiri pertemuan rutin atau sedang kumpul bersama teman-teman. Di situ kita akan merasakan namanya kebersamaan dengan mereka. Selain itu, memperdulikan kesejahteraan orang. Semisal saat kita berkumpul, kita menjaga perilaku dan sikap kita agar tidak menyakiti mereka. Itu sama saja dengan memperdulikan kesejahteraan orang. Jika kita berbuat semena-mena atau berbicara sesuka hati kita tanpa memikirkan perasaan orang lain, itu akan membuat seseorang di sekeliling kita menjadi terganggu. Kemudian, Adler juga meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan rendah hati. Nah, di sini dari pendapat Adler, manusia dilahirkan dengan rendah hati. Menurut saya itu memang benar. Kita dilahirkan dari bayi. Dari bayi kita dilahirkan masih suci,
belum ada dosa semisal. Kalau bayi kan masih suci. Nah, itu muncul belum tahu tentang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dengan kita berkembang, dengan kita dididik dengan rasa kasih sayang, terutama dari ibu, karena di dalam buku Al-Wisal menurut Alder, cinta ibu kepada anaknya itu selalu gimana ya, kayak mempunyai ikatan batin tersendiri gitu. Seperti ketika ibu mengandung, dari awal ibu mengandung, melahirkan dan lain sebagainya, anak selalu terikat dengan ibunya. Jadi minat sosial di sini dapat dikembangkan dari berbagai aspek. Akan tetapi minat sosial tersebut paling utama dapat berkembang dengan baik sesuai dengan asuhan dari ibu dan keluarganya. Jika ibu memahami bagaimana memberi dan menerima cinta dari orang lain, ibu itu tidak akan mengalami kesulitan memperluas minat sosial anaknya. Jadi, ketika ibu dapat menerima cinta dari orang lain, entah dari suami, dari keluarga, atau dari lingkungannya, itu dapat diterima dengan baik, maka si ibu juga tidak sulit untuk memperluas minat sosial anaknya. Akan tetapi sebaliknya, jika kasih sayang seorang ibu hanya terpusat kepada anak, jadi ibu hanya sayang kepada anak, tidak kepada orang lain, dia tidak akan mampu mengajarkan bagaimana mentransfer minat sosial kepada orang lain. Jadi di sini peran ibu sangat penting untuk mengembangkan minat sosial anak. Kemudian ibu itu seharusnya memiliki cinta yang murni dan mendalam kepada anaknya. Cinta yang pusatnya pada kesejahteraan anak, bukan pada keinginan dan kebutuhan ibunya sendiri. Terkadang kan ada di zaman sekarang, ibu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan anak. Nah, itu kurang baik. Kemudian minat sosial ini juga sangat perlu dikembangkan kepada anak, karena minat sosial ini adalah perangkat kehidupan sosial. Jika kita tidak memiliki minat sosial, maka kita akan hidup sendiri, tidak tidak bisa berbaur dengan orang lain. Kemudian Alder juga mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu yang alami. Minat sosial adalah perangkat kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu terjadi secara alami. Jadi minat sosial juga perangkat dari kehidupannya. Jadi kehidupan sosial dan minat sosial itu saling berketerkaitan. Jadi kembali lagi ke ibu. Tanpa perlindungan dan asuhan orang tua, bayi akan mati. Tanpa perlindungan keluarga, mungkin sudah dimakan binatang buas. Jadi anak bayi membutuhkan perlindungan dan asuhan yang baik agar mereka dapat menerima dan mengembangkan minat sosial mereka dengan baik pula. Begitu. Kemudian dari pengamatan yang saya amati, di sini saya mengamati adik dari teman saya. Namanya itu Eksan, yang beralamatkan di Boyolali, dan itu satu desa dengan saya. Dia masih berstatus pelajar kelas 2 SD,
berjenis kelamin laki-laki memiliki 3 saudara. Dan pengamatan saya lakukan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kegiatan atau latar belakang dari orang tuanya dari ayah itu lulusan SD sekolah dasar dan pekerjaannya supir, yang dimana yang kita ketahui supir itu jarang di rumah, selalu menghabiskan waktu mereka di luar. Kemudian ibu yang dulunya ibu rumah tangga kemudian menjadi kemudian sudah bekerja. Jadi sejak lahir si anak ini yang bernama Iksan itu kurang perhatian ibunya karena sudah ditinggal kerja sejak kecil. Jadi dia dirawat oleh saudara dan nenek kakeknya. Selanjutnya si Iksan ini juga sebelum TK sudah dititipkan di PAUD. Jadi kalau di PAUD dia mendapatkan pengetahuan yang lebih dan bimbingan yang khusus. Nah, dari pengamatan selama kurang lebih 3 hari yang saya hasilkan adalah anak tersebut memiliki minat sosial yang bagus di beberapa bidang, seperti minat sosial membantu sesama, lalu melaksanakan sedekah, memberi sedekah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, hasil pengamatan saya yang kedua adalah anak tersebut memiliki jiwa perasa yang baik, entah perasa akan kebaikan atau perasa mudah menangis atau yang lain. Seperti jika ada permasalahan dia mudah menangis. Kemudian anak tersebut juga mudah marah jika keinginan yang dia inginkan itu tidak terpenuhi. Lalu anak tersebut kurang kasih sayang orang tua. Jadi jika menurut Alder tadi kasih sayang orang tua itu sangat penting, terutama dari ibu, bukan berarti ibu harus memanjakan anak tersebut. Akan tetapi kasih sayang yang di sini bukan kasih sayang untuk anak dimanja. Jadi di sini itu kasih sayang untuk mendidik anak agar memiliki minat sosial yang baik, interest sosial yang baik. Jika Alder mengemukakan bahwa kasih sayang dari orang tua, terutama ibu, itu sangat penting dalam perkembangan minat sosial seorang anak. Nah, di sini berbanding kebalik. Hasil pengamatan yang saya lakukan, di sini seorang anak memiliki kurang kasih sayang dari orang tua, terutama ibu. Karena beralasan sudah ditinggal kerja. Nah, akan tetapi di sini saya menyimpulkan bahwa minat sosial yang dikembangkan agar dapat berkembang dengan baik itu memang awalnya dari seorang ibu, sesuai dengan pendapat Alder yang sudah saya sampaikan tadi. Akan tetapi minat sosial seorang anak dapat berkembang juga dengan didikan dan arahan yang baik dari orang-orang yang di sekitar. Semisal itu tadi, sebelum masuk TK sudah dimasukkan di PAUD. Nah, di situ kan mendapatkan pengarahan, bimbingan dan lain-lain. Nah, di situ juga perkembangan minat sosial anak juga dapat terbentuk dengan baik. Jadi, hubungan antara pengamatan saya dan teori menurut Alder itu hampir sama, hanya saja tidak hanya dari seorang ibu, tetapi juga bisa dari lingkungan sosial yang lain.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.